wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmi Juwita dengan NPM A1J 022005 dari Prodi Pendidikan Non Formal kelas 2A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang yaitu konsep dasar manajemen pendidikan. Pengertian manajemen. Manajemen dalam artian sempit sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan supaya dapat menyediakan keterangan serta mempermudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan hubungan satu sama lainnya. Sedangkan menurut Dr. Muhammad Kristiawan MPD, manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, accounting, controlling agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Menurut Langford, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu atau lebih tepat membantu anak agar cukup, cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 dan 3, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, pengertian manajemen pendidikan. Menurut Dr. Muhammad Kristiawan MPD, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha, kerjasama kelompok, manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar terciptanya tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen pendidikan. Yang pertama, manusia. Manusia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan. Diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Selanjutnya, material atau barang. Material atau barang digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Selanjutnya, mesin atau mesin merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkannya jalan suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Selanjutnya, money, uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung, bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas atau piutang. Selanjutnya, metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang tertuju untuk menghindari terjadinya invensi dan pemborosan. Dalam lembaga pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran, karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajarannya. Selanjutnya, market atau pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Selanjutnya, minute atau waktu merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadi dan Meiseli antara lain: 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan.
Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, terpenuhinya salah satu 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga pendidikan sebagai manajerial. Selanjutnya, 4. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 5. Terbekalinya tenaga pendidikan dan teori tentang proses dalam tugas administrasi pendidikan atau tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. 6. Teratasinya masalah pendidikan. 7. Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatkan citra pendidikan yang positif. Menurut Pata 2012, halaman 123, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 2. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Komposisi keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan manusiawi atau human skill. Keterampilan manusiawi atau human skill merupakan kemampuan untuk berkarya dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Selanjutnya, keterampilan konseptual atau conceptual skill merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan kegiatan organisasi, meliputi melihat organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, keterampilan teknis atau technical skill merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, yaitu misalnya seperti ahli bedah, teknik, pemusik, dan lain-lain. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Pata 2012, halaman 123, manajemen pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengelolaan bidang pendidikan. Pertama, manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerja sama melalui dari perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia. Mendaya gunakan sumber daya yang efektif dan efisien sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien, efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen keuangan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat. Selanjutnya, manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang ada untuk menilai dan menyimpan sikap-sikap publik, menyesuaikan polis dan prosedur install atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat.
Selanjutnya, manajemen administrasi. Manajemen administrasi secara epidemiologis berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata ad dan administrate, to start, to cons, dan berarti melayani, membantu, mengarahkan. Selanjutnya, manajemen layanan khusus. Pembagian manajemen yang pertama, manajemen puncak, top manajemen, terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Selanjutnya, manajemen pelaksanaan atau operating manajemen, disebut manajemen penyedia atau supervisory manajemen. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang ada yang dibuat oleh para manajer atasan atau menengah. Selanjutnya, manajemen menengah atau middle management, disebut dengan manajemen administratif, terdiri dari pemimpin pabrik atau manajer division. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana-rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Prinsip-prinsip manajemen. Menurut Douglas, merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab, memberikan tanggung jawab dan personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang selanjutnya, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia dan relativitas nilai-nilai.